Oke, selamat pagi semua jemaat Place of Hope yang dikasihi Tuhan. Kita berdoa supaya semua saudara dalam keadaan baik, sehat, dan bersukacita karena Tuhan tetap baik dan Dia mengizinkan banyak perkara yang kita nggak pahami, tetapi Dia tetap bekerja sama dalam segala hal, ya, in every details of our life untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara kita bersyukur juga pagi yang baik ini mendengar kabar bahwa di Sydney juga Australia kondisi sudah lebih membaik, ya, dan kita terus percaya bahwa Tuhan terus memulihkan kondisi pandemik ini. Biarkan Tuhan terus boleh bertahta menolong semua orang-orang yang terlibat di dalamnya, para pemerintah, orang-orang yang bekerja juga di frontliner tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Baik, saudara yang dikasih Tuhan, boleh senyum dulu, ya, boleh beri peluk, cium kepada suami, istri, anak-anak. Katakan gini, I love you so much, ya, I miss you. Kita semua kangen banget sama saudara-saudara semua, ya. Semoga cepat kembali kita bisa beribadah, ketemu lagi, bersekutu kembali, dan siap boleh mengalami segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Baik, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Saya ajak kita membuka firman Tuhan, ya. Saya ambil dari kitab Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-13. Efesus 4 ayat 13. Saudara, hari ini kita memulai sebuah khotbah seri yang baru yang saya beri judul adalah The Discipleship Journey, ya, perjalanan pemuridan. Dan saya percaya kita semua dipanggil Tuhan menjadi seorang murid. Dan menjadi seorang murid bukan cuma karena ikut program, ikut kelas, atau ikut event, atau conference. Tetapi menjadi seorang murid adalah sebuah perjalanan rohani kita. Kita mengiring Tuhan, kita mengikut Tuhan, kita mengenal Tuhan sampai pada akhirnya. Dan ini yang menjadi beban dan visi yang Tuhan beri di tengah-tengah gereja kita di Place of Hope di kota Sydney. Untuk saudaraku menghadirkan saudaraku kerajaan Allah lewat saudaraku pemuridan dan Christ-like community. Itu sebabnya menjadi seorang murid adalah sebuah panggilan, menjadi sebuah kehidupan dan sebuah perjalanan yang akan saya dan saudara terus nikmati, yang saya dan saudara terus perjuangkan, sehingga saudaraku sampai nanti pada akhirnya kita ketemu dengan Tuhan Yesus untuk yang saudaraku sudah ditentukan oleh waktu Tuhan yang terbaik. Baik, hari ini kita lihat Efesus 4 ayat yang ke-13. Saya akan baca buat Bapak Ibu Saudara-saudara semua. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saudara, ini yang menjadi sebuah kerinduan dan visi daripada Rasul Paulus. Kalau kita baca, saudaraku, surat ini ditulis, saudaraku, kepada jemaat di Efesus, jemaat yang dewasa, jemaat yang luar biasa, saudara. Ya, kalau kita memperhatikan ayat-ayat di atasnya, ayat yang ke-10, 11, 12, saudaraku, Rasul Paulus, saudaraku, menulis di situ bahwa Tuhan memberikan 5 karunia jawatan supaya saudaraku gereja Tuhan tidak terombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran. Dan ayat ini ayat 13 mengatakan sampai kita semua, ya, telah mencapai kesatuan iman, ya, lalu pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Wah, ini luar biasa, saudara. Ya, Rasul Paulus memberikan sebuah motivasi, visi, arahan, direction kepada jemaat di Efesus. Tujuan akhir kekristenan kita adalah 3 hal ini, saudara. Yang pertama, sampai kita semua mencapai kesatuan iman. Jadi saudaraku, spirit of unity itu harus kita perjuangkan dan kita hidupi. Bilang sama-sama, kesatuan iman. Nah, kesatuan iman begitu penting, saudara. Ya, kesatuan iman dalam rumah tangga, dalam gereja, dalam kehidupan berbangsa
Hari-hari ini kesatuan, saudaraku, begitu menjadi hal yang langka. Ya, banyak keluarga dipecahkan, diceraikan oleh iblis, oleh egosentris manusia. Lalu gereja juga dipecahkan, dicerai-berai. Lalu saudaraku, bangsa, negara juga dipecahkan, dicerai-berai oleh karena tidak ada roh kesatuan. Itu sebabnya kalau saya dan saudara mau menjadi murid Kristus, mari bertumbuh sampai kita semua mencapai kesatuan iman. The spirit of unity. Bahkan Tuhan Yesus mendoakan supaya kita semua menjadi satu adanya. Ya. Lalu yang kedua adalah mencapai pengetahuan yang benar ya tentang anak Allah. Lalu kedewasaan penuh. Saudaraku, full maturity. Itu sebabnya saudaraku ini menjadi sebuah kerinduan dan visi yang seharusnya setiap anak-anak Tuhan, setiap murid-murid Tuhan, bahkan setiap gereja, yaitu pribadi dan orang yang sudah ditebus dengan darah Yesus yang mahal, untuk kita bukan hanya bersatu, tapi kita bertumbuh sampai menjadi dewasa secara penuh. Yang kedua adalah spirit of maturity, roh kedewasaan, saudara. Ya. Bukan hanya saudaraku kita menjadi the follower of Christ, tapi kita menjadi the disciples of Christ, murid-murid Kristus yang terus bertumbuh sampai mencapai pengetahuan yang benar dan kedewasaan yang penuh. Orang yang dewasa, saudaraku, adalah orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Kalau kita sebagai orang tua punya anak yang dewasa, kita akan percayakan, saudaraku, mulai saudaraku dikasih kunci rumah, mulai dikasih kunci mobil, mulai bisa nyetirin kita. Dan saudaraku, ketika dia bertumbuh dewasa lebih lagi dan lebih lagi, maka dia akan dipercayakan banyak hal. Itu sebabnya, saudaraku, Tuhan mau saya dan saudara menjadi orang-orang yang dewasa. Lalu yang ketiga, ayat ini berkata, sampai kita mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Luar biasa. Jadi hal yang ketiga yang Rasul Paulus rindukan buat saya dan saudara sebagai murid-murid Kristus adalah kita semua, saudaraku, bersatu dengan iman, ya, mencapai kesatuan iman, lalu bertumbuh dewasa, lalu yang ketiga kita bertumbuh, saudaraku, sampai kepada pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. The fullness of Christ formed in you. Ini luar biasa sekali, saudara. Saya percaya yang ketiga ini bicara tentang spirit of Christ-likeness. Sampai rupa Kristus, sampai kepenuhan Kristus menjadi nyata dalam hidup saya dan saudara. Menjadi nyata dalam keluarga saudara. Menjadi nyata dalam pernikahan saudara. Menjadi nyata dalam area keuangan saudara. Menjadi nyata dalam area pelayanan saudara. Bahkan menjadi nyata di tengah-tengah pelayanan gereja dan di tengah-tengah kondisi kita secara bermasyarakat. Itu sebabnya sebuah perenungan buat kita. Apakah kita sudah mencapai kepenuhan serupa dengan Kristus? The fullness of Christ formed in you, in me. Untuk mencapai itu semua tidak bisa terjadi, saudaraku, dengan kebetulan dan biasa-biasa. Harus intentional. Harus kita usahakan, harus kita perjuangkan dengan anugerah Tuhan. Dan juga saudaraku, kita membutuhkan komunitas yang sehat, komunitas yang otentik untuk saling menguatkan, saling menjaga, saling menegur, saling mendoakan. Dan ini semua yang sedang kita kerjakan sesuai dengan visi yang Tuhan beri di tengah-tengah gereja Place of Hope di kota Sydney. Itu sebabnya, saudara, hari ini kita memulai sebuah series yang baru, khotbah seri yang baru, yaitu tentang The Discipleship Journey. Saya ingin membagikan hari ini secara cepat introduction-nya, saudara. Ya, kita akan belajar, saudaraku, dari 8 kurikulum untuk menjadi seorang murid. 8 kurikulum ini bicara tentang perjalanan seorang murid, ya, The Discipleship Journey. Dan saya berdoa supaya apa yang kita pelajari ini bukan cuma sekedar menjadi pengetahuan, tetapi benar-benar setiap jemaat, setiap keluarga, setiap pemimpin, pekerja, seluruh jemaat, kita semua boleh menangkap visi ini. Kita boleh, saudaraku, dipimpin dan menuju kepada unity, lalu maturity, lalu Christ-likeness, sampai rupa Kristus menjadi nyata dalam hidup saya dan saudara. Tentunya ini menjadi kerinduan daripada Tuhan Yesus. Ini menjadi kerinduan daripada Rasul Paulus.
Ini menjadi kerinduan juga di setiap hati murid-murid Tuhan yang sejati. Saudara, pengajaran ini dan bahan ini kita adopsi saudaraku dari buku Roots and Wings yang ditulis oleh Pastor Edmund Chen. Dan saya percaya pengajaran ini akan melengkapi kita sebagai pribadi, sebagai jemaat, sebagai pekerja dan pemimpin untuk kita saudaraku bertumbuh sebagai murid-murid Kristus yang radikal, yang sejati di dalam pengiringan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, saudara. Saudara siap? Saudara excited? Ya, kita mulai saudaraku dari poin yang pertama, saudara. Saudara, dari ayat kurikulum ini, dari 8 kurikulum core discipleship ini, saudaraku harus dimulai dari yang pertama yaitu tentang biblical theology. Biblical theology ini, saudaraku menanyakan sebuah pertanyaan, who is God? Siapa itu Tuhan? Tentunya setiap manusia, saudaraku, mencari kebenaran ini. Siapa itu Tuhan? Dan tentunya saya dan saudara yang sudah percaya Yesus Kristus menjadi juru selamat dan Tuhan kita. Kita perlu mengenal Tuhan yang kita sembah. Saudara, belajar teologi bukan hanya untuk orang-orang yang kepalanya botak, ya, untuk theologian, untuk scholars, bukan. Belajar teologi harusnya, saudaraku, dipahami dan dipelajari oleh setiap anak-anak Tuhan, setiap murid-murid Tuhan. Kata murid adalah seorang yang belajar seperti gurunya. Nah, kalau saya dan saudara sebagai murid, kita perlu belajar untuk menjadi seperti Kristus, guru agung kita. Teologi itu adalah ilmu mempelajari tentang Tuhan, ya. Ilmu mempelajari tentang Allah. Dan saya berdoa bukan cuma sekedar ilmu yang kita pelajari, tetapi sebuah understanding, pengertian yang dimulai dari hati kita, siapa Tuhan itu, dan apa yang menjadi prinsip dan kehendak Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Saudara, biblical theology ini ada 2 macam, ya. The view of God, saudaraku, yang kita miliki itu seringkali dipengaruhi oleh 2 sisi, high view atau low view. Kalau orang-orang, saudaraku, memiliki low view of God, maka saudaraku, cara pandang Tuhan dalam hidupnya itu, saudaraku, dari sudut pandang yang rendah, ya. Oh, Tuhan sayang, oh, Tuhan bisa disuruh, oh, Tuhan menerima saya. Which is itu benar dan bagus. Tetapi kita perlu melihat Tuhan juga dari sisi high view of God. Cara pandang kita melihat Tuhan dari sudut pandang yang tinggi, yang mulia, yang luar biasa. Bahwa Tuhan is sovereign. Bahwa Tuhan dia menjadi raja yang memerintah. Dia akan menjadi hakim atas hidup kita. Nah, kalau view of God-nya ini, saudaraku, kita imbang, maka saya percaya, saudaraku, pengenalan kita, pengertian kita akan Tuhan akan semakin benar, yang akan membawa kita kepada kesatuan iman, kepada kedewasaan, dan keserupaan kepada Kristus. Nah, biblical, saudaraku, teologi ini akan membawa kita kepada yang kedua, yaitu biblical allegiance. Biblical allegiance ini menjawab sebuah pertanyaan, who is the truly master in my life? Who is the truly master in my life? Siapa sesungguhnya Tuan dan Raja dalam hidup saya? Saudara, ketika kita memahami Tuhan dengan benar, biblical theology akan membawa saya dan saudara kepada allegiance. Allegiance itu sebuah penyerahan hidup. Bahwa hidup saya ini saya serahkan kepada Tuhan, saya serahkan kepada pemilik hidup saya, karena hidup saya bukanlah diri saya sendiri lagi yang hidup, tetapi Kristus Yesus yang hidup dalam hidup saya. Tuhan yang sudah mati mengampuni, menebus hidup saya. Tuhan yang sudah membeli hidup saya lunas dibayar, dan Tuhan yang bertahta di hati saya sebagai Raja kemuliaan. Allegiance ini, saudaraku, sebuah penyerahan hidup total kepada Tuhan. Nah, hari-hari ini banyak orang Kristen tidak memiliki biblical allegiance. Sehingga, saudaraku, penyerahan dia kepada Tuhan hanyalah setahun sekali. Atau mungkin setahun 2 kali saat Natal atau saat Paskah. Tetapi, saudaraku, Tuhan menantang setiap kita. Untuk, saudaraku, dalam Lukas pasal yang ke-9, Lukas pasal yang ke-14, sangat jelas firman Tuhan. Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal diri, memikul salib, mengikut aku setiap hari. Saudara, ini panggilan yang luar biasa.
Apakah saya dan saudara mau mengikut Tuhan sungguh-sungguh menjadi murid yang sejati? Bukan murid yang palsu. Bukan murid yang murahan. Bukan kalau kita doa dijawab lalu senang karena apa yang menjadi kebutuhan kita. Tetapi saudaraku, kita mengikut Tuhan karena kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Yang ketiga, saudara, adalah biblical identity. Biblical identity menjawab sebuah pertanyaan, who am I? Siapakah saya yang sesungguhnya? Saudara, ketika saudaraku our allegiance in God, allegiance to God itu benar, maka akan membawa kita kepada biblical identity. Ya, siapa kita? Siapa identity saya yang sesungguhnya? Nah, hari-hari ini saudaraku, krisis identity terjadi di mana-mana. Buat anak-anak muda, bahkan anak-anak yang masih kecil, saudara, hari-hari ini saudara terjadi banyak krisis identity. Bahkan rumah tangga, suami istri, kadang-kadang pun seusia saya dan saudara yang sudah midlife seperti ini mengalami midlife crisis. Karena saudaraku, kita sedang mencari identitas semuanya. Tetapi saudaraku, our true identity itu not based on who I am. But our identity, saudaraku, is based of whose I am. Hidup saya itu dimiliki oleh siapa? Whose I am. Kalau hidup saya, saudaraku, dimiliki oleh Tuhan, maka saya tahu, saudaraku, my identity is not based on my performance, is not based on my possession, is not based my position, tetapi, saudaraku, my true identity is only based on the relationship with Jesus Christ. Karena hidup saya dimiliki sepenuhnya oleh Tuhan Yesus. Identity yang sesungguhnya, saudaraku, bukan oleh karena posisi, pencapaian, prestasi, penampilan. Karena itu semua adalah external things. Penampilan, pencapaian, posisi itu adalah tampak luar saja. Tetapi Tuhan melihat my inner being, my inner man. Tuhan melihat hati saya dan saudara. Dan hati kita, our true identity, tidak ditentukan oleh semua external things. Tetapi dari hubungan saya dengan Yesus. Kalau saya dimiliki oleh Yesus, whose am I? Siapa yang memiliki hidup saya? Kalau Tuhan yang memiliki hidup saya dan saudara, maka saudaraku, my identity akan menjadi identitas yang luar biasa. My identity ditentukan dari 3 hal, saudara. Karena siapa, saudaraku? Tuhan sudah menentukan hidup saya. Yang pertama, saudaraku, kita tahu bahwa Tuhan itu adalah the creator and I am just his creation. Kalau Tuhan adalah pencipta hidup saya, dia pencipta alam semesta, maka saya hanyalah ciptaannya. Lalu yang kedua, Tuhan, saudaraku, dia juga adalah Bapa yang baik. He is the good father. He is the eternal father and I am his children. Kalau dia menjadi Bapa dan saya anak, maka hidup saya aman di tangan Tuhan. Masa depan saya aman di tangan Tuhan. Lalu identity kita yang ketiga adalah, dia adalah master, dia adalah raja dalam hidup kita. Dia bertata dalam hidup kita. And I am just his servant. Kalau saya sebagai hamba pasti, saudaraku, mengabdi sepenuhnya kepada Tuhan dan rajanya. Dan Tuhan yang baik, dia pasti akan memelihara hambanya. Masa depannya, makanannya, tempat tinggalnya, semua akan disediakan. Karena dia adalah a good master. He is a good father. And he is a good creator. Saudara, the biblical identity ini adalah isu yang besar. Dan kita berdoa supaya kita menemukan our true identity in Christ. Saudara, yang keempat, our identity will lead us to the biblical purpose. Yang keempat adalah biblical purpose. Ini menjawab pertanyaan, what am I called to do? Sebenarnya saya ini dipanggil untuk apa? Ya, kenapa Tuhan tempatkan saya di muka bumi ini? What is God's purpose? Biblical purpose dalam hidup saya, dalam hidup saudara. Kalau saudara bekerja, apa yang sebenarnya Tuhan panggil dalam hidup saudara? Kalau saudara menikah, sebenarnya apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup saudara? Kalau saudara di kota Sydney, beberapa saudara sudah mengapply citizenship, permanent resident. Sebenarnya apa yang menjadi God's purpose dalam hidup saudara?
Nah, saudara, God's purpose ini begitu penting sehingga saya dan saudara memahami, mengerti tujuan dan panggilan Tuhan. Karena our identity always attached to God's destiny dalam hidup kita. Always attached to God's destiny and God's purpose dalam hidup kita. And always attached with God's assignment dalam hidup kita. Dan ketika kita berjalan dalam tujuan, dalam makna yang sesungguhnya, maka hidup kita akan berarti. Hidup kita, saudara, akan bersuka cita. Hidup kita akan bergairah. Saudara, our true identity is to abiding in God's kingdom. Untuk melekat di dalam hadirat Allah. Melekat, saudaraku, dalam kerajaan Allah. Sama seperti Tuhan Yesus berkata, I am the true vine and you are the branches. Dia adalah pokok anggur yang benar dan kita semua adalah ranting-rantingnya. Saudara, kita harus melekat kepada Yesus. Itu sebabnya pengenalan kita akan Tuhan, penyerahan kita akan Tuhan, itu sangat mutlak, saudara. Karena firman Tuhan dalam Yohanes 15 berkata, kalau kita sebagai ranting tidak melekat kepada pokok anggur, we are nothing. Kita nggak menerima kehidupan, kita akan mati. Tujuan Tuhan dalam hidup saya dan saudara adalah to abide in Him. Lalu setelah abide in Him, setelah kita mengalami saudara abiding in Him, Tuhan mau saya dan saudara to advance His kingdom. Untuk memperlebar kerajaannya, untuk menyaksikan kerajaan Allah di muka bumi ini. Dan saya percaya, ketika kita menangkap the purpose of God dalam hidup kita, maka hidup kita akan bergairah, hidup kita akan antusias, hidup kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin, saudara. Lalu yang kelima, saudara, adalah biblical values. Ya, biblical values menjawab sebuah pertanyaan, what is of utmost importance in my life? Sebenarnya apa sih yang menjadi hal yang terpenting dalam kehidupan saya? Nah, ketika saudaraku purpose kita benar, maka our purpose will lead us to the values yang kita akan miliki dalam hidup kita dan kita jaga. Saudaraku, values itu begitu penting, saudara. Ya, karena orang Kristen, murid Tuhan itu akan dibedakan dari orang dunia dengan values yang kita miliki dalam hidup kita. Ya, ketika value nilai-nilai kerajaan Allah dalam hidup kita melekat, tertanam, saudaraku, bahkan berakar semakin dalam, maka saudaraku nilai-nilai itu yang akan kita hidupi. Value, nilai yang kita hidupi akan membangun sebuah budaya. Akan become saudaraku sebuah culture. Akan membangun sebuah atmosfer dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam gereja, dalam company, dalam kehidupan kita bermasyarakat. Karena apa? Values, nilai yang kita miliki dalam hidup kita. Ada keluarga, saudaraku, yang gak pernah punya value berdoa bersama-sama. Ada keluarga yang gak pernah punya value makan bersama-sama, barengan sama keluarga. Mau makan ya sendiri-sendiri, kalau kamu sudah lapar silakan makan sendiri. Ada keluarga, saudaraku, yang punya value gak perlu ngomong, gak hangat, gak menyapa, gak mencium, gak memeluk, masa bodoh amat gitu ya. Tapi ada orang, ada keluarga yang punya value, saudara. Berdoa bersama tiap pagi, tiap malam, makan bersama-sama, ngobrol bersama-sama, peluk cium, saling menguatkan, saling membangun, saling mempedulikan. Itu adalah values. Nah, saya percaya menjadi seorang murid Tuhan, kita harus, saudaraku, dipimpin dengan biblical values. Values dalam hidup kita ada dua hal. Apakah itu biblical values, kingdom of God values, yang memenetrasi hidup kita, nilai-nilai kerajaan Allah, atau, saudaraku, values of kingdom of the darkness. Ya, nilai-nilai, saudaraku, kerajaan iblis, kerajaan dunia. Kalau hari-hari ini, saudaraku, parenting kita, pernikahan kita, mengelola uang kita, mempersiapkan pernikahan kita, bahkan membangun, saudaraku, kehidupan masa depan kita, tidak seperti dengan the values of the kingdom of God, Tuhan sedang, saudaraku, menantang kita untuk memikul salib, untuk menyangkal diri kita, supaya kita benar hidup kita dipimpin, the drive with the values of God, driven by the kingdom values. Amin, saudara. Ini sebuah topik yang luar biasa. Dan terus setiap hari kita ingatkan bahwa kingdom values itu begitu penting dalam hidup kita. Lalu saudaraku yang keenam adalah biblical priorities. Ya, biblical priorities ini menjawab, saudaraku, sebuah pertanyaan. What are the things I must put first?
Sebenarnya apa sih hal-hal yang saya mesti prioritaskan, yang saya mesti taruh pertama dalam hidup saya? Saudara, priorities itu adalah sebuah values dalam hidup kita yang kita apply consistently dalam kehidupan kita dalam setiap hari. Values yang kita apply akan membangun dan menunjukkan prioritas dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, karena saudaraku, kalau saya dan saudara tidak tahu prioritas hidup kita, maka saudaraku, kita bisa kelihatannya sibuk dengan berbagai macam kegiatan, tetapi sebenarnya kita tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita bisa missing the target. Sama seperti saudaraku, gurita yang ditaruh di atas sebuah skateboard. Kelihatannya saudaraku, dia ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, puter-puter, banyak aktivitasnya. Tetapi sebenarnya gurita itu adalah going nowhere. Dia going nowhere, dia cuma berputar-putar, kelihatannya sibuk, kelihatannya beraktivitas, tetapi tidak memiliki sebuah tujuan. Karena dia nggak tahu saudaraku apa yang dia sedang kerjakan. Banyak gereja hari-hari ini begitu, aktivitasnya banyak, kegiatannya banyak. Banyak orang Kristen juga begitu, sibuk sana-sini. Tetapi saudaraku, hidupnya tidak dipimpin dengan prioritas kerajaan Allah. Nah, apa itu biblical priority, saudara? Matius 6 ayat 33 berkata, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah. But, apa saudaraku dikatakan? Seek first God's kingdom and all the righteousness, so that everything will be added unto you. Kita perlu mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Saudara, kita bukan hanya mengejar berkat Tuhan, tetapi kita harus mengejar, saudaraku, prioritas yang benar, mencari terlebih dahulu kerajaan Allah. Dan ayat ini nanti kita akan pelajari dan kita akan kupas apa artinya membangun sebuah prioritas yang benar, yang seperti Tuhan mau dalam hidup kita. Sehingga ketika kita memiliki prioritas kerajaan Allah, prioritas yang benar, maka hidup kita akan menjadi efektif, hidup kita akan menjadi tajam, hidup kita, saudaraku, akan menyenangkan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Nah, yang berikutnya, saudaraku, yang ketujuh adalah biblical empowering. Biblical empowering menjawab pertanyaan, how can I be empowered? Bagaimana hidup kita bisa di-empower, bisa dilengkapi. Dan saudaraku, biblical empowering ini begitu penting. Karena banyak orang, saudaraku, lose their priorities, lose their, saudaraku, values, lose their purpose, karena saudaraku nggak pernah di-empower terus-menerus. Itu sebabnya menjadi murid Kristus yang sejati perlu mengalami empowerment. Perlu, saudaraku, di-empower setiap hari, setiap waktu, saudara. Nah, kita percaya ada 3 paling tidak biblical empowering yang perlu kita alami. Yang pertama, saudaraku, adalah empowered by the Holy Spirit. Kita, saudaraku, diurapi, dimampukan, dikuatkan, disertai dengan kuasa Roh Kudus. Nah, hari-hari ini, saudaraku, Yesus sudah bangkit. Selama 40 hari dia sedang menampakkan diri di murid-murid, di banyak orang, saudaraku. Dan saudaraku, nanti Yesus, saudaraku, dalam minggu ini akan naik ke surga. Ascension Day kita akan peringati. Dan di hari yang ke-50 setelah kebangkitan Yesus, Tuhan mencurahkan Roh Kudus yang luar biasa. Dan ketika Roh Kudus dicurahkan, saudaraku, saya percaya itu adalah empowering yang luar biasa. Gereja Tuhan lahir dan hati misi Tuhan, saudaraku, dinyatakan. Murid-murid menjadi berani dan memberitakan Injil. Dan kita semua perlu mengalami empowerment from the Holy Spirit setiap harinya. Lalu empowering yang kedua adalah empowering, saudaraku, through the body of Christ. Lewat gereja, lewat komunitas, lewat healthy and authentic community. Orang Kristen dan murid yang sejati tidak bisa hidup sendirian. Tidak bisa lone ranger. Kita harus hidup dalam komunitas yang sejati. Komunitas yang healthy. Komunitas yang otentik. Yang sehat dan penuh dengan keaslian. Bukan superficial. Bukan berpura-pura. Bukan hanya hahaha. Itu arisan namanya. Tetapi, saudaraku, komunitas yang sejati, komunitas yang sehat, komunitas yang bergumul bersama-sama. Saya bergumul untuk menjawab panggilan Tuhan. Saya bergumul untuk hidup dalam prioritas Tuhan. Tetapi komunitas itu menerima kita apa daya, mendoakan kita, mendorong kita, mengingatkan kita, bahkan menegur kita kalau kita salah. Dan saya percaya seperti ini, saudaraku, yang sedang kita doakan dan kita perjuangkan. Kita mau di-empower
lewat saudaraku the body of Christ. Lalu empowering yang ketiga adalah empowering by spiritual discipline. Nah, kita perlu intentional dan belajar hal-hal disiplin apa saja yang perlu saya dan saudara praktekkan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Ya, nanti kita akan pelajari ya dalam topik ini. Nah, saudara, biblical empowering akan memimpin kita kepada yang ke-8, yaitu biblical foundation. Ya, biblical foundation ini menjawab pertanyaan, what should I anchor my life upon? Saudaraku, di atas dasar apa seharusnya saya, saudaraku, membangun kehidupan saya? Dan saya percaya, saudaraku, biblical foundation ini menjadi begitu penting. Dasar kehidupan kita, foundation dalam hidup kita akan menentukan kita akan survive di tengah-tengah masa krisis atau tidak. Saudaraku, dalam Matius, saudaraku, pasal yang ke-7, Tuhan Yesus menceritakan, saudaraku, ada 2 macam orang membangun rumahnya di atas, saudaraku, 2 macam dasar. Ini luar biasa, saudara. Dasar pasir, yaitu yang mudah berubah, dan dasar batu karang yang kuat dan kokoh. Dan saudaraku, 2 macam dasar ini dikaitkan dengan Alkitab, yaitu firman Allah. Orang, saudaraku, yang membangun rumahnya di atas pasir, yaitu orang yang mendengar firman. Maybe, saudaraku, dia suka mendengar khotbah. Dia, saudaraku, suka mendengar YouTube, mendengar podcast. Tetapi tidak melakukannya. Orang yang bijaksana adalah orang yang mendengar firman Tuhan. Dan orang itu melakukannya. Saudara, our biblical foundation harus, saudaraku, anchor di dalam firman Tuhan. Tetapi bukan cuma sekedar menjadi pengetahuan, tapi mendorong saya dan saudara menjadi anak-anak Tuhan yang mentaati firman Tuhan. Apply the truth, and the truth will set you free. Terapkan firman Tuhan, maka kebenaran firman Tuhan itu akan memerdekakan saya dan saudara. Nah, biblical foundation ini begitu penting. Karena saya tahu, saudara, hari-hari ini Tuhan sedang menggoncang segala macam dasar kehidupan. Kalau saya dan saudara tidak membangun dasar yang kokoh dalam firman, maka saudaraku, kita akan mudah digoncangkan. Tetapi kalau kita membangun dasar hidup kita di atas dasar firman, firman Allah tidak pernah berubah. Kita mengalami firman, kita melakukan firman, maka kita hidup dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Ketika badai datang, ketika hujan datang, ketika angin datang, maka kita akan tetap teguh dan kokoh. Lihat, saudara, ya. Angin, saudaraku, datang dari samping, saudara. Ya, hujan datang dari atas, lalu banjir datang dari bawah. Semua sisi area dalam hidup kita digoncang oleh Tuhan. Tetapi orang yang membangun rumahnya di atas batu karang akan tetap kokoh, tegar untuk selama-lamanya. Tapi orang yang membangun rumah di atas, saudaraku, pasir, maka Alkitab berkata akan rusak, rubuh, dan amat besar kerusakannya. Saudara, saya berdoa, biar firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini boleh melengkapi kita semua di dalam our discipleship journey. Dan siapkan hati saudara, miliki hati yang haus, hati yang terbuka, hati yang mau belajar. Dan saudaraku, nanti kita juga sharing di Oikos. Setiap harinya saya akan bikin post, saudaraku, daily devotional dengan Voice of Hope yang akan membantu, membimbing kita semua untuk mempraktekkan semua pelajaran yang sedang kita pelajari dan kita alami bersama. Doa saya, semoga setiap pekerja, pemimpin jemaat Place of Hope, kita boleh bertumbuh bersama-sama jadi murid yang sejati, mencapai kedewasaan, mencapai kesatuan, dan mencapai kepenuhan Kristus, sehingga rupa Kristus menjadi nyata dalam hidup kita. Dan kita boleh menjadi murid Tuhan yang akan memuridkan banyak orang, yang akan memberkati banyak orang, yang akan menguatkan banyak orang, dan akhirnya memuliakan nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, hamba selesai sampaikan yang Tuhan titipkan di hati hamba-Mu. Hamba berdoa Tuhan, biar Engkau yang meneguhkan setiap hati anak-anak-Mu. Kami serahkan dan kami perhadapkan jemaat-Mu Place of Hope di hadapan Tuhan. Mulai daripada pemimpin, pekerja, seluruh jemaat, setiap generasi Tuhan, setiap keluarga, setiap anak-anak-Mu Tuhan boleh mengalami isi hati-Mu. Tuhan, bajak tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur, tanah hati yang gembur.
Jauhkan daripada hati kami Tuhan, tanah hati yang keras, tanah hati pinggir jalan, tanah hati batu-batu, tanah hati yang penuh dengan semak duri dan semak belukar. Ratakan tanah yang bergelombang. Tuhan, timbun semua tanah lembah. Tuhan, hancurkan dan singkirkan tanah Tuhan yang gunung-gunung yang penuh dengan kesombongan. Tapi Tuhan, siapkan tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur, tanah hati yang gembur, siap dibangun di atas dasar iman yang kokoh. Sampai kami semua mencapai kesatuan iman, mencapai Tuhan kedewasaan penuh, dan mencapai keserupaan di dalam rupa Kristus menjadi nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan semua perencanaan, semua kemauan kami, semua planning kami ke dalam tangan Tuhan. Your kingdom come, your will be done, and the Holy Spirit comes and empower us in Jesus' name. Semua yang percaya dan siap dilawat Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan, Amen.